Hampir saja kita semua nangis bareng di GBK. Lo pernah gak sih bayangin? Kalau tadi malam kita kalah, gue sih gak sanggup bro. Jujur ya, ada momen-momen tadi yang bikin gue hampir tutup mata. Serangan balik China, VAR yang nunggu lama, atau pas Emil Audero bikin penyelamatan terakhir. Deg-degannya tuh beda, makanya lo harus tonton sampai habis. Karena semua drama panas itu gue bahas tuntas di sini. Dan sebelum lanjut, gue mau lo subscribe dulu ke channel Gaspol ID. Like videonya kalau lo juga tegang nonton pertandingan ini. Dan tulis pendapat lo di kolom komentar. Menurut lo, siapa sih pahlawan sejati di pertandingan tadi? Yuk bro, kita mulai ceritanya pelan-pelan aja ya, gue temenin. Lo pernah gak sih ngebayangin, kalau malam ini kita gak menang? Coba bayangin, bro, GBK yang tadi gegap gempita, mendadak sunyi. Lampu sorot padam, sorak-sorai hilang. Dan yang tersisa cuma desahan kecewa dan mimpi yang hancur berantakan. Karena satu kesalahan, satu detik, satu momen yang gak berpihak ke kita. Gue tahu, kedengeran nyebelin banget, ya. Tapi lo harus sadar, kenyataan itu selalu ngintip dari balik layar. Kegagalan tuh gak pernah jauh, dia nunggu lengahnya kita. Dan kalau sampai gagal lolos ke Piala Dunia 2026 nanti, lo siap nonton negara lain bersorak, sementara merah putih cuma bisa jadi penonton setia? Heh, jangan sampailah ya. Tapi untungnya, tadi malam kita kasih bukti. Indonesia gak cuma main, tapi main hati-hati, total, dan berani. Gaspol Mania, lo semua pasti masih kebayang deh. Suasana di GBK yang pecah total. Indonesia menang 1-0 atas China. 3 poin yang, sumpah ya, gak cuma penting, tapi kayak nyalain lagi lilin kecil harapan kita menuju panggung dunia. Dan gue gak lebay nih, bro. Euforianya tuh kayak meledak dari dalam dada. Rasanya tuh kayak, lo baru nyatain cinta dan diterima, ngerti gak sih? Manis, tapi deg-degan. Dari awal banget, anak-anak asuh Patrick Kluivert udah tancap gas. Menit kedua aja udah ngasih ancaman. Si Ricky Kambuaya tuh, gila sih. Langsung tusuk pertahanan China, bikin lo yang nonton sampai tumpah kopi saking paniknya. Terus ada Ole Romeni, muka kalem, tapi kelakuannya di lapangan. Wah bro, dia kayak pengacau elegan. Bolak-balik bikin lini belakang China kayak lagi latihan kelabakan. Gue suka banget sama Tom Haye. Mainnya tuh, aduh, kayak cowok yang ngerti timing. Visi mainnya bikin bola tuh kayak disayangin. Striker kita dimanjain terus bro, sampai tinggal nunggu gol aja. Dan akhirnya, tepat di ujung babak pertama, Ricky Kambuaya dijatuhin di kotak terlarang. Wasit sempet mikir panjang, tapi VAR bilang, itu penalti. Ole Romeni maju dengan wajah datar. Dan boom, kiper China cuma bisa ngelihat bola lewat. Skor 1-0, teriakan di GBK pecah. Gue aja sampai lompat sambil teriak yes kayak anak kecil dapat hadiah. Tapi jangan kira setelah itu tenang ya. Babak kedua dimulai, dan China langsung gas balik. Gue gak bohong bro, ada satu momen pas mereka melakukan serangan balik yang cepat. Gue bener-bener tutup mata, jantung deg-degan parah. Bayangin kalau gol, euforia tadi hilang seketika, bro. Tapi tenang, kita punya Emil Audero. Kiper ganteng satu ini tampil, ya ampun. Kayak pahlawan drama Korea versi sepak bola. Refleksnya tajam, penyelamatannya tuh, krusial banget. Dia jaga gawang kita kayak jaga hati cewek yang dia sayang. Nggak boleh kebobolan, bro. Kluivert juga gak main-main. Egy Maulana Fikri, Yakob Sayuri, Beckham Putra, sampai Kevin Dix dimasukin. Bener-bener nyoba semua cara buat nambah gol. Dan Kevin tuh sempet dapet 2 peluang emas. Tapi ya, kadang keberuntungan belum mampir juga ya. Sampai akhirnya, peluit panjang ditiup.
Dan GBK, boom, meledak lagi. Indonesia menang, tapi jangan buru-buru larut dalam pesta. Gue tahu lo semua seneng, tapi inget bro, ini baru satu langkah. Perjalanan masih jauh dan terjal. Setiap laga itu kayak taruhan nyawa. Kita lengah dikit aja, gagal lolos ke Piala Dunia tuh bukan cuma kemungkinan, tapi bisa jadi kenyataan. Dan lo tahu kan, rasa sakitnya tuh gak cuma sehari 2 hari, tapi bisa ke bawah sampai tahun depan. Nonton negara lain di Piala Dunia, sementara kita cuma bisa upload meme kecewa sambil bilang, harusnya itu kita, bro. Makanya, kemenangan ini bukan akhir cerita, tapi baru pembuka babak paling berat. Karena setelah ini, lawan yang bakal kita hadapi lebih besar, lebih kuat, dan gak bakal kasih ampun. Dan fakta yang harus kita hadapi bareng adalah Garuda belum sampai tujuan. Masih ada langkah-langkah sulit yang harus ditapaki. Masih ada tekanan, masih ada rasa takut gagal. Dan disitulah semangat kita bakal diuji. Jadi, kalau lo masih punya harapan buat lihat Indonesia di Piala Dunia, jangan jadi penonton doang. Subscribe channel Gaspol ID, biar lo gak ketinggalan setiap detik perjuangan ini. Like videonya, kalau lo bangga sama timnas. Dan tulis komentar lo di bawah. Siapa yang menurut lo paling layak jadi man of the match? Atau momen apa yang bikin jantung lo hampir copot tadi malam? Karena perjuangan ini bukan cuma punya mereka di lapangan, tapi punya kita semua. Yang gak pernah capek percaya, kalau Garuda juga bisa terbang tinggi sampai ke panggung dunia. Gaspol terus bro, kita belum selesai.